Selamat hari Minggu kawan-kawan PTGPB Sawangan Depok. Kita kembali beribadah secara online melalui YouTube. Walaupun kita ibadah secara online, kita dapat tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan beribadah. Sebelum mulai ibadah, mari kita satu dulu terlebih dahulu. Satu dulu dimulai. Shalom rekan-rekan Taruna, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna Minggu 11 Juli 2021. Kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 164, bait yang pertama dan yang kedua, Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan, untuk kesehatan yang masih boleh kami rasakan. Tuhan, sebelum kita memulai ibadah persekutuan teruna di pagi hari ini, biarlah Tuhan berikanlah kami hati yang siap, pikiran yang siap untuk bisa menerima firman atau berkat yang akan disampaikan oleh pelayan firman di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk rekan-rekan teruna kami yang mungkin ada keterbatasan sehingga tidak bisa ikut di ibadah kali ini. Berkati ya Tuhan agar kiranya di ibadah-ibadah yang akan datang mereka bisa untuk ikut ambil bagian di dalam ibadah persekutuan teruna. Tuhan berkati ibadah kami ini agar kiranya berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 15, bait yang pertama dan yang kedua, Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam? Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil.
Selamat pagi adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami semua boleh berkumpul di rumah masing-masing untuk bisa beribadah walaupun secara online. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh hadir dalam hati dan pikiran kami, mengurapi kami agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Oke, kakak pengen tanya, adakah di sini kita yang punya teman dekat atau sahabat? Rasanya hampir semua dari kita punya teman dekat atau sahabat, bahkan bisa lebih dari satu orang. Kenapa kita katakan itu dia teman dekat atau sahabat? Biasanya karena kita sudah mengenal mereka dengan periode waktu yang cukup lama, dan dalam periode waktu cukup lama itu terjadi komunikasi yang intens atau intim sama mereka. Sehingga kita bisa tahu nih, apa sih warna kesukaannya, makanan kesukaannya apa, kemudian kejelekannya mereka apa, dan itu pun yang terjadi pada diri kita. Mereka juga bisa menilai kita seperti itu. Mereka bisa mengetahui lebih dalam tentang kita karena proses yang terjadi, interaksi yang terjadi intens dengan kita. Hubungan seperti itu juga terjadi dalam hubungan orang tua dengan anak. Ketika kita masih kecil, kita mungkin belum bisa ngomong pada saat itu. Tapi karena kedekatan orang tua dengan anaknya yang terjadi setiap hari dan intens, membuat sang orang tua jadi tahu kondisi yang dialami sang anak. Contohnya, ketika anak belum bisa ngomong, tapi dia hanya bisa menangis misalnya, orang tuh jadi bisa tahu, oh kalau nangisnya kayak gitu, itu artinya dia ngantuk. Terus kalau dia nangisnya beda lagi, oh itu artinya dia lapar. Jadi bahasa tubuhnya sang anak itu bisa dipahami oleh orang tua. Kenapa? Karena adanya komunikasi yang terjalin setiap hari, walaupun sang anak belum bisa ngomong. Tapi karena sang orang tua itu berada sehari-hari bersama sang anak, sehingga orang tua jadi paham polanya seperti apa. Begitu pula dengan kita sebagai seorang anak. Karena kita tiap hari ketemu orang tua, tiap hari komunikasi intens dengan orang tua, kita juga jadi tahu kalau ada hal-hal yang berubah dari dalam diri orang tua kita. Dan itu biasanya juga terlihat dari gestur. Contoh, kalau misalnya mama papa pulang kerja dalam kondisi yang mukanya betekuk gitu kan, kita jadi bisa menilai, wah ini pasti lagi bad mood nih, lagi ada masalah kantor, wah moodnya lagi gak enak, jangan macem-macem deh ibarat kata gitu kan. Nah kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena kita tahu pribadinya orang tua kita. Keseharian kita dan orang tua kita itu yang membuat kita saling mengenal satu sama lain. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah bisa juga
seperti hubungan kita dengan sahabat atau teman dekat kita? Atau bisa juga kah seperti hubungan kita dengan orang tua kita? Apakah kita berkomunikasi secara intens dan intim setiap hari dengan Tuhan? Layaknya kita berkomunikasi intim dan intens dengan orang tua atau sahabat kita? Ini sangat sederhana ya. Ketika kita bisa melakukan itu ke orang lain, seharusnya itu pula yang kita bisa lakukan kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu hanya sejauh doa. Ketika kita jarang berkomunikasi lewat doa, sudah pasti hubungan kita akan jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita intens komunikasi dengan Tuhan lewat doa, sudah pasti kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Impact-nya apa? Ketika kita dekat sama Tuhan, kita jadi tahu apa yang jadi kehendaknya Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sudah pasti apa yang kita lakukan semuanya itu pasti mendatangkan damai sejahtera dan sukacita buat kita dan orang-orang sekitar kita. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan asalnya dari Tuhan. Adik-adik bisa bayangkan ketika kita punya hubungan yang erat, intim, baik sekali dengan orang tua kita pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Benar ya? Ibarat kata, nggak kita minta aja orang tua kita udah siapkan semuanya. Kita belum terpikir apapun soal sesuatu, orang tua kita udah mikirin apa yang terbaik buat kita. Dan ini juga jadi cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita bisa punya hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan, Dia juga bisa lebih menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Ingat ya, kebutuhan bukan keinginan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita pasti di-provide, pasti disediakan sama Tuhan. Dan lewat firman hari ini, kita sama-sama diingatkan untuk bagaimana kita mempunyai hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan lewat komunikasi yang intens, yaitu doa. Hanya doa yang menjembatani komunikasi kita dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan kita berdoa semua yang menjadi permintaan kita akan dikabulin Tuhan? Belum tentu. Kenapa? Karena balik lagi Tuhan mengajarkan 3 hal. Mintalah, carilah, ketuklah. Artinya apa? Kita boleh minta apa aja sama Tuhan. Kemudian kita disuruh lagi apa? Carilah. Carilah di sini ingin mengartikan bahwa Tuhan juga ingin melihat adanya sikap aktif dari diri kita. Jadi selama kita menunggu jawaban doa kita, Tuhan juga menuntut kita menjadi pribadi yang aktif. Bukan jadi malah santai mentang-mentang sudah minta sama Tuhan, terus kita jadi santai. Tidak. Tapi dikatakan di pembacaan firman kita hari ini, dikatakan bahwa carilah. Artinya apa? Artinya kita dituntut juga untuk melakukan suatu upaya. Cari tahu apa ini kehendak Tuhan atau bukan. Bekerjalah mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan. Jadi bukan cuma diem aja, tapi ada actionnya gitu. Lalu kemudian kita disuruh juga dikatakan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Artinya apa? Kita juga harus mengklarifikasi sama Tuhan. Tuhan, apakah ini kehendak-Mu dan jawaban dari semua doa-doaku atau bukan? Nah, inilah yang membedakan ketika kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan dengan yang tidak. Kadangkala kalau kita tidak sering intens komunikasi dengan Tuhan, kita suka nggak peka sama jawabannya Tuhan. Tapi ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, komunikasi yang rutin dan intens dilakukan, kita bisa tahu, oh ini dia jawaban dari Tuhan. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita sudah dekat sama Tuhan. Sama seperti yang tadi di awal kakak cerita. Ketika orang tua kita datang mukanya bertekuk, kita udah bisa nebak, oh ini mama papa lagi ada masalah nih seperti di kantor. Dan karena kita sudah dekat seperti itu, maka kita bisa menilai orang tua kita dalam kondisi seperti apa. Sama halnya dengan jawaban dari Tuhan tadi. Kalau kita sudah kenal dekat sama Tuhan, ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan, fokus doa kita akan jadi berubah. Fokus doa kita adalah
Tuhan, aku minta apa yang terbaik buatku sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan lagi fokusnya adalah Tuhan, aku maunya ini, dan ini. Padahal yang kita minta itu belum tentu yang terbaik buat kita. Jadi adik-adik, lewat perenungan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama diingatkan untuk kita intens menjalin hubungan atau relasi dengan Tuhan lewat doa, serta mengenal Tuhan juga lewat bacaan Alkitab setiap harinya. Ingat adik-adik, ketika kita punya waktu untuk chatting dengan teman atau sahabat kita, seharusnya kita juga punya waktu untuk mengenal Tuhan lebih dekat lewat komunikasi kita dengan doa dan baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita sama-sama diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk bisa mengaplikasikan apa yang kita dengar hari ini. Amin. Nah, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merespon firman tersebut dengan bernyanyi dari KJ 460, bait yang pertama dan yang kedua, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sangsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lapar. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bapa yang kami puji dan kami sembah, Bapa, hari ini hamba yang mendoakan bangsa dan negara kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati dan senantiasa kasih-Mu menyertai bangsa negara kami, jauhkan dari bencana-bencana. Tuhan, bangsa negara kami sekarang terkena bencana, yaitu penyakit COVID-19. Kiranya Engkau bantu anak-anak-Mu di sini senantiasa jauhkan penyakit itu. Engkau selalu rawat kami, jaga kami, jauhkan penyakit COVID tersebut pada kami, dan yang terkena kiranya Engkau sembuhkan, Engkau jamah mereka, angkat penyakit mereka. Dan kiranya COVID ini yang semakin tinggi, kiranya senantiasa bantu para dokter dan para perawat untuk merawat para warga manusia yang terkena COVID ini, dan mereka segera tersembuh dari penyakit ini, Tuhan. Karena Engkau berkati untuk bencana ini, karena senantiasa penyakit COVID ini tidak lama, Tuhan, karena penyakit ini juga membuat hambatan pada setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, Tuhan. Tapi senantiasa Engkau bimbing kami, karena berkat-Mu, karena kasih sayang-Mu hingga sekarang anak-anak-Mu di sini masih selalu dijaga dan dijauhkan dari penyakit itu, Tuhan. Dan kiranya Engkau senantiasa berkati bangsa negara kami dalam rintangan apapun, kiranya Engkau jaga
dan kasih-Mu sertai bangsa negara kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya Bapak, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia ya Bapak, terkhusus GBB Sawangan. Kiranya dapat berperan aktif menjaga ketentraman dan damai sejahtera bagi seluruh umat dan juga kondisi lingkungan masyarakat dalam kondisi saat ini ya Bapak. Di mana jemaat kembali beribadah di rumah secara online, berdoa untuk pendeta, PAMJ, dan majelis jemaat agar dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami juga ingin berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana kami boleh melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat, meskipun beribadah secara online itu tidak mengurangi rasa semangat kami untuk memuji nama-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga ingin serahkan semua keluh kesah yang kami hadapi saat ini, baik teman-teman yang dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Teman-teman yang dalam kondisi tidak baik hatinya, Tuhan jamah dan Tuhan kuatkan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk pendidikan setiap kami. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu sepanjang kami menuntut ilmu, supaya kami semakin memiliki pendidikan yang baik dan dapat menyenangkan hati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan ucapan syukur kami, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesembuhan, dan bagi teman kami yang dalam pemulihan, kiranya pemulihannya berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa bagi teman kami yang sedang dalam proses studi maupun pergaulan, kiranya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang bertambah usia. Kiranya Tuhan memberkati teman kami selalu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, adik kakak dan orang tua kami. Berikan mereka kesehatan dan rezeki untuk mereka ya Tuhan. Walau di tengah pandemi seperti ini, lindungilah ya Tuhan, berikan mereka semangat. Untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi, ya Tuhan sembuhkan dan tolonglah. Berikan kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Amin. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga ingin mengucap syukur untuk firman yang boleh Tuhan sampaikan lewat hamba, dan ingin mengingatkan kami semua untuk bisa mempunyai hubungan atau relasi yang dekat dengan Tuhan dan mempunyai komunikasi yang rutin dengan Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau memampukan kami agar kami bisa menjadikan komunikasi kami dengan Tuhan itu sebagai sesuatu yang prioritas, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tetap berjalan di jalan-Mu, jadi anak-Mu yang setia, dan kehadiran kami boleh senantiasa mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh senantiasa ditutup bungkus oleh Roh-Mu yang kudus, dan boleh dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan dari hadapan-Mu, dan dijauhkan dari sakit penyakit apapun itu. Dan biarlah hidup kami boleh berbuah setiap harinya, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, kami percaya tangan kasih-Mu tetap menyertai dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mau dengar dan sambut doa kami yang jauh daripada sempurna ini, yang kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 79, bait yang pertama hingga yang ketiga, beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak henti-hentinya karena penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini, kami telah memberikan persembahan ya Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Kiranya Bapa memberkati kami dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah dan menerima berkat, mari bernyanyi dari KJ 457, baitnya yang pertama dan yang kedua, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa dan memohon berkat. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Namun sebelumnya kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami boleh tetap senantiasa berada di bawah naungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.